sudah bisa untuk memulai bisnis kayak gitu. Karena riset ini juga butuh perhitungan yang matang, analisa yang matang, mulai harga sampai produk yang harus dijual, target market dan lain sebagainya itu harus detail. Kemudian kalau percaya diri ini tuh soal kamu yakin nggak? Karena banyak orang bisnis tapi dia nggak yakin sama produk yang dijual. Oke, selamat malam Mbak Ken. Untuk sesi kali ini mungkin Mbak Ken bisa sedikit sharing terkait pengalaman Mbak ataupun jejak karir Mbak terkait di bidang ekonomi. Mungkin awalnya apa sih yang melatar belakangi Mbak Ken sendiri untuk terjun di dunia perekonomian? Oke, sebelumnya selamat malam Iza. Oke. Ini kalian kenalan dulu aja ya berarti Oke, biar boleh. Siap. Halo Ibu yang menilai, lebih keren gitu ya. Perkenalkan nama saya Ken. Kebetulan saya masih mahasiswa juga di Universitas Airlangga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi kalau nyambung ya dari pertanyaannya Iza soal kenapa sih kok akhirnya memberanikan diri untuk terjun gitu ya. Sebenarnya ini tuh soal soal berani dan tidak berani, terus bisa jadi ngomong juga soal keterpaksaan dan lain sebagainya. Jadi awalnya aku terjun di sini itu jujur dari awal SMA itu nggak pernah tertarik sama bidang ekonomi atau mungkin kasarannya jual beli gitu kan ya. Aku pertama kali nyoba terjun itu pas waktu maba. Jadi awalnya adalah aku melihat aku tuh suka koleksi kaos, kemudian koleksi topi, kemudian tote bag yang ada tulisan tempat aku datang. Salah satunya adalah saat aku masuk ke UNER ini gitu loh. Akhirnya muncul sebuah rasa aku pengen cari merchandise untuk diriku sendiri gitu kan. Nah akhirnya datang tuh ke beberapa toko yang menyediakan merchandise, but ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku pengenkan. Nah dari situ aku mulai mikir ya, oh iya ya, berarti kalau nggak ada yang tidak sesuai dengan seleranya, berarti sebenarnya ada banyak orang juga yang memiliki rasa yang sama kayak rasaku gitu kan. Akhirnya aku nyoba ngitung keperluan, kira-kira kita ngelihat maba itu ada berapa orang sih? Oh ada 7.000 orang se-UNER gitu kan. Katakanlah 5% aja dari maba-maba itu nggak punya selera dari produk yang ada. Nah, aku berusaha ngambil skup yang kecil ini, kemudian aku kayak memperjuangkan ini untuk dapat itu tadi. Nah, alasannya karena sebenarnya simpel banget itu tadi. Aku nggak nemu barang yang cocok sama aku kayak gitu kan. Akhirnya aku beranikan diri untuk buat dewe. Nah, sebenarnya kalau dibilang banyak teman-teman yang juga gerak sejenis, tapi kenapa aku berani untuk mengambil langkah ini adalah karena aku yakin rezeki itu nggak ketertukar. Yang pertama itu. Yang nomor 2 adalah tujuanku bukan untuk memperkaya diriku sendiri, tapi untuk berdampak untuk lingkungan sekitarku. Mungkin ngomongnya bukan dalam skop kita nggak ngomong kalau skop kampus, ya mungkin pasti ya berdampak sama akreditasi dan lain sebagainya. Tapi aku pengen impact-nya itu langsung ke peseorangan. Katakanlah mungkin Iza nih lagi butuh kerjaan, Mbak aku butuh nih belajaran jadi marketing, belajar aja. Di sini tuh kita bisa belajar bareng. Kayak aku pernah dapat pelatihan ini nih, nah prakteknya gini. Nah sebenarnya langkah simpel itu sih yang kemudian aku mikir kalau aku nggak gerak, nggak akan pernah ada orang yang bisa merasakan kayak gitu. Nah ekonomi itu jadi salah satu hal yang menarik ketika kamu bisa membantu orang lain, tapi kamu juga dapat cuan, kayak gitu kan. Siap. Nah, kita tahu kalau mahasiswa itu selalu berkelit sama mie instan, gitu kan. Nah, aku tuh paling nggak suka mie instan, karena sama mamaku itu dijatah, kayak seminggu itu cuman boleh sekali, atau sebulan cuman boleh 2 kali makan mie instan. Nah, dulu tuh aku saking pengennya beli mie instan itu ya, aku sampai mikir kayak, ya apa ya caranya dapat uang supaya bisa beli mie instan. Padahal arek-arek ini sering kan beli mie instan. Nah, aku tuh nggak pernah beli mie instan kayak gitu. Karena uangku wes habis untuk operasional ke kampus kayak gitu. Kayak bensin, kemudian beli buku, fotokopi buku. Apalagi di jurusanku bukunya lumayan tebel-tebel.
berbahasa Inggris pula gitu kan. Iya. Jadi kayak ya butuh effort ekstra untuk membeli itu tadi. Nah, akhirnya muncul ya wes lah, sekalian gak nemu sing aku pengen, kemudian aku pengen berdampak, aku nyoba bisnis kecil-kecilan. Skupnya kecil awalnya. Aku cuman bikin produk itu sekitar 2 atau 3 jenis kaos. Kemudian coba aku tawarkan ke beberapa temen dari fakultas lain. Kemudian direspon dengan baik. Akhirnya aku mikir kalau, wah ini berarti sebenarnya bisa besar gitu kan. Iya. Nah akhirnya aku nyoba diminta tolongin sama cutting, kayak kebetulan juga ada cutting yang mau bantuin kayak untuk sharing. Kemudian kasarannya kita itu sebenarnya nggak butuh modal, karena modal itu bisa kita dapetin melalui banyak cara gitu kan. Kayak kita modal omong tok kadang bisa jadi uang gitu kan. Nah aku dapat support system dari kakak tingkat, kemudian dikenalkan dengan banyak orang, akhirnya bisa terbentuklah ini namanya Erlangga Store, yang alhamdulillah sekarang kita udah punya 2 cabang di Universitas Erlangga itu sendiri, kayak gitu sih. Mungkin dari sini kan mesti itu Mbak itu merasakan sebuah peristiwa ataupun perilaku nggak enak yang mengakibatkan Mbak itu jatuh bangun dan bahkan mengalami suatu keadaan terpuruk atau titik kritis Mbak di bawah. Mungkin dari keseluruhan ataupun sebagian peristiwa tersebut yang membuat Mbak itu sekuat sampai sekarang itu mungkin bisa dipaparkan ke teman-teman sekalian. Oke, sebenarnya kalau dibilang sangat jatuh sekali juga belum pernah. Karena mungkin kalau ngomong soal bisnis atau mencoba belajar berbisnis itu pasti ada jatuhnya gitu kan. Jadi kalau ngomong cerita jatuhku dulu itu ya karena aku tadi sempat menyinggung kalau aku ini juga dapat support system dari cutting. Nah ternyata cutting ini juga yang membuat saya jatuh gitu loh, kasarannya kayak gitu. Jadi alhamdulillah aku menang 2 kali kompetisi di bidang bisnis, namanya PMW kemudian KBMI. Nominalnya juga alhamdulillah bisa buat DP motor lah ya kayak gitu. Nah sampai angsuran keberapa gitu masih oke lah. Siap. Nah ternyata di awal itu kesalahanku adalah aku tidak melakukan koordinasi dengan teman-teman ini. Aku kira mereka punya batasan-batasannya tersendiri, tapi karena kita mikir oh ya wes lah kita ini friend gitu kan, jadi nggak perlu yang terlalu dalam ngomong, katakan aku 5% kamu 10%, itu nggak ada. Nah setelah itu ternyata akhirnya posisi itu dibalik gitu loh. Dibalik, aku hanya dapat 5% dari apa yang aku dapatkan. Jadi kompetisi ini yang jalan aku, pakai nama aku yang berjuang dengan diriku sendiri, kemudian aku yang mengembangkan produk ini, aku yang mengembangkan brand ini, tapi aku hanya dapat 5% dari hasil itu. Nah itu sebenarnya yang bikin aku sampai mikir, oh ternyata dunia bisnis itu sejahat ini ya, kalau misalnya kita nggak cepat mikir, kemudian tidak bisa mengambil resiko kayak gitu kan. Jadi kalau dia ngomong kerugian terbesar yang pernah kamu dapetin, ya kerugian itu nominalnya bisa sampai 30 juta pada masa itu. Yang menurutku juga ya itu bukan angka yang kecil untuk seorang mahasiswa. Nah apalagi aku kasarannya baru pegang uang besar itu ya jadi mahasiswa ini. Jadi kalau diomong ya, ATM itu di buku ATM itu sudah ada tulisannya nominal berapa, tiba-tiba hilang. Jadi sempat shock. Itu sebenarnya mengganggu sekali karena akhirnya kuliah jadi berantakan, kemudian beberapa aktivitas pertemanan akhirnya hancur dan lain sebagainya. Nah dari situ sebenarnya beban terberat dari berbisnis adalah saat kamu berbisnis dengan teman, maka itu harus jelas. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupin atau ada maksud terselubung, itu harus jelas. Karena sekali itu tidak jelas, maka yang rusak itu semuanya. Hidupmu rusak, hidup temanmu rusak, hubungan persaudaraan hilang, kemudian akhirnya tidak ada dampak satu sama lain. Padahal tujuan dari berbisnis atau memiliki usaha adalah berdampak untuk orang lain. Contohnya, kayak seorang pengusaha itu dia butuh partner kan, kayak pegawai dan lain sebagainya. Saat hubungan itu hancur, maka sebenarnya yang hancur adalah bisnis itu sendiri. Bukan ngomong soal bosnya yang merasa rugi saya nggak ada, enggak. Yang hancur itu brandmu. Kayak gitu sih. Jadi pengalaman paling pahit adalah aku kehilangan uangku, aku kehilangan temanku,
aku kehilangan diriku sendiri. 3 poin itu yang berat banget aku hadapin pada masa itu. Terus ya Mbak ya, berlanjut. Mungkin di balik sosok Mbak ini itu ada seseorang yang mana orang tersebut itu membuat Mbak sekuat seperti ini, ataupun dalam artian itu orang tersebut menjadi inspirator Mbak dalam menjalani kehidupan Mbak saat ini. Mungkin bisa dipaparkan sih. Kaku banget so kamu Za. Sebenarnya kalau sosok apa ya yang kasarannya kalau kita bilang nebeng gitu kan, nebengi kita gitu kan, kita main kita saat kita bersusah gitu. Sebenarnya aku selalu menerapkan bahwa semua orang di sekelilingku ini adalah seorang shepherd angel gitu kan. Selama kita berbuat baik dengan mereka gitu kan ya, at least apapun yang mereka lakukan, mereka berusaha melindungi kita dengan caranya mereka kayak gitu. Kalau misalnya kita rugi, sebenarnya misalnya rugi karena orang lain gitu kan, sebenarnya orang itu melindungi kita dari kerugian yang lebih besar. Akhirnya dia wes rugimu titik ae, rugi sing gede kayak wong liya kayak gitu kan. Nah, sosok yang sebenarnya paling bikin aku kuat di sini ya yang pasti orang tua sih, karena kalau nggak gara-gara orang tua mungkin aku sudah putus kuliah dari dulu gitu kan, karena wes mikir aku udah nggak punya apa ya, kayak di kampus pun pamorku sudah hancur gitu loh. Kayak nama Ken itu apa sih gitu kan, Ken itu yang milik punya usaha terus hancur ya, dibujuki cuttingnya gitu kan, kayak ya Allah itu beban moral di situ. Kemudian aktualisasi yang harusnya aku dapatkan di kampus itu tidak pernah aku dapatkan hingga saat ini gitu loh. Maksudnya kayak ngomong jujur, aku saat ada di kampus rasanya itu berbeda saat aku ada di luar kampus gitu kan. Di luar kampus orang ketemu kamu udah nyapa halo Ken, di kampus itu udah kayak sopo sih hari ini gitu kan. Padahal aktivitasku kayak dari 1 minggu hampir 6 hari itu di kampus saya. Sabtu walaupun libur tetap ke kampus saya gitu kan. Nah, sosok orang tua ini yang sebenarnya dukung aku dari belakang secara nggak langsung ya, dengan caranya beliau gitu kan. Entah marah atau mungkin kayak sekedar ngomel, kamu itu udah buang-buang waktu. Kayak yang paling sebel adalah saat orang tua udah bilang kayak gini, kamu tuh di kampus terus ya, hidupmu di kampus ya. Dari situ aku mikir sih kalau oh iya ya, sebenarnya bisnis itu bisa kita lakukan di rumah dengan mendekat dengan orang tua. Nah, sekarang bisnisku ini sudah aku kasarannya aku bagi tugas dengan keluargaku juga. Jadi aku nggak cuma ngomong mahasiswa yang aku gunakan sebagai partnerku, tapi aku juga mengajak keluarga. Maksudnya apa? Biar tidak ada kayak aku tidak kekurangan sosok orang tuaku sebagai penyemangatku, aku juga tidak kehilangan teman-temanku sebagai sosok yang membantu aku secara teknis kayak gitu sih. Nah, emang susahnya di bisnis adalah kamu memang harus seimbang antara penyokongmu dari belakang, penyokongmu dari depan, itu memang harus ada. Nah, saat salah satu koyak, maka yang bisa kamu lakukan adalah merangkul kembali yang koyak, kemudian menata, jangan sampai dilepas. Keluarga itu dalam sih sebenarnya. Di kayak aku tadi yang ditanyakan soal bisnis yang jatuh dan lain sebagainya, itu setiap orang memiliki titik terendahnya sendiri. Nggak bisa dibilang kalau oh alah cuman kayak gitu tok, aku ya bisa. Tapi kan mental setiap orang itu berbeda-beda. Nah, jadi saat kita jatuh, yang kita butuhkan itu dukungan. Nah, dukungan itu aku dapatkan dari orang tuaku melalui caranya beliau, entah marah atau entah diketawain atau ya apa. Nah, itu dengan cara mereka, cuman aku berusaha mengambil bahwa itu adalah bentuk support mereka terhadap aku gitu kan. Nah, termasuk dari teman-temanku, misalnya kayak jujur selama 1-2 tahun aku ini 3 tahun ketiga, tapi di tahun pertama dan tahun kedua adalah tahun terberat, karena pada saat itu otomatis kita nggak bisa munafik kalau membagi waktu itu adalah hal yang tersulit kan. Bahkan untuk mahasiswa yang kupu-kupu pun itu udah sulit gitu kan, bagi me time kemudian dengan tugasnya kayak gitu kan. Nah, ini aku membaginya menjadi 4. Aku butuh me time, aku butuh bisnis, aku butuh organisasi, aku butuh kuliah. Nah, membagi 4 ini tuh sulit gitu kan. Dan memang benar-benar kasarannya keteteran sekali. Dan aku memilih untuk lebih baik aku keteteran kuliah. Karena
bisnis ini sudah bisa bikin aku makan enak tiap hari, udah bisa bikin ngajak orang makan, kasarnya kalau apa ya, makan di kantin visip gitu masih oke lah kayak gitu sih, itu masih bisa. Nah jadi aku lebih milih untuk ya wes gak apa-apa lah kuliah. Nah otomatis dampaknya adalah teman-temanku kuliah ini yang akhirnya cerewet kan, kayak kamu itu ya apa nggak datang kerja kelompok gini. Kayak sekarang mungkin ada Zoom, kemudian ada Google Meet, kita kebantu banget kan. Cuman dulu memang ada, tapi kan tidak kita gunakan dengan baik gitu kan. Cuman sekarang aja berkelit di masa sulit, sebelumnya nggak peduli. Nah itu aku udah kesulitan, itu sudah masa jatuh lagi. Kayak mental itu udah naik, kemudian turun. Nah orang tua di sini tuh yang bagian ngingetin, marah-marahin, kemudian malah sampai yang pernah nangis terus kayak bilang, kamu itu udah gak mau kuliah lagi ya, masuk UNER itu susah, lalalala gitu, masuk cari uang terus, udah selesai. Nah sebenarnya cara kayak gitu itu kembali ke orangnya. Jadi saat kita butuh support system, tapi kita butuh kayak love yourself gitu loh. Jadi kamu mencintai dirimu sendiri. Kalau jadi aku selalu bukan tidak peduli dengan orang lain ya. Aku tahu aku mampunya seperti apa, aku bisanya seperti apa. Jadi saat aku bilang, aku pengen ngejalanin bisnis ini, berarti aku harus komitmen 100% dengan ini. Kemudian aku kuliah di UNER, aku harus komitmen 100% aku jadi mahasiswa, kayak gitu kan. Jadi tugas dikerjakan ya, walaupun keteteran, tapi tetap harus dikerjakan. Kemudian aku organisasi gitu kan. Ya kamu harus 100% di setiap organisasi yang kamu lakukan. Jadi aku paling benci saat orang bilang, aku punya 4 kegiatan, 25. Lah kenapa kamu cuma jalanin 1/4% gitu kan dari apa yang kamu bisa. Jadi lakukan di organisasimu itu 100%, lakukan di kuliahmu 100%, lakukan di kehidupanmu 100%, dan di bisnismu 100%. Kayak gitu sih. Dengan kita bagi itu sebenarnya support system ini akan jalan, mendampingi kita terus. Karena kita sudah tahu, kamu itu kayak gini. Misalnya marah nih ya orang tua. Kamu bisa bilang, aku ngejalanin ini 100% kok, gak ada masalah. Oke. Dan orang tua aku juga marah, ya pernah marah, sih ngomel, sih kayak, kamu itu gini. Ya wes, aku jawabnya dengan simpel itu. Aku ngejalanin ini 100%. So, jadi nggak ada masalah. Kuliahmu ya apa? 100%, tenang ya 100%. Tapi harus dengan bukti loh yo. Ojo kayak, ya aku kuliah 100%, IPK jeblok. Terus ngomong soal bisnis kamu habis modal banyak terus nggak ada hasil kayak gitu ya, janganlah. Harus saling berimbang antara ngomong 100% dengan hasilnya harus juga paling meleset 20-30 lah ya. Iya nih Mbak, terus kan sekarang kan keadaan nggak seperti tahun-tahun yang dulu kan, karena adanya pandemi ini. Mungkin berdampak besar atau enggak sih terhadap bisnis yang Mbak jalanin sekarang ini? Kalau dibilang besar. Karena cerita sedikit, sebelum pandemi itu aku sedang mengejar sebuah proyek gitu kan untuk kegiatan seminar gitu. Dan alhamdulillah itu emang dapat. Misalnya kita closing dan oke lah dapat rezeki di bulan itu. Tapi acaranya untuk bulan April kayak gitu. Nah, otomatis karena acaranya batal, kemudian kita juga tidak bisa menyalahkan keadaan, barang juga sudah jadi otomatis kerugian. Nah itu sih sebenarnya yang bikin semakin drop karena pandemi adalah karena banyak beberapa event yang akhirnya tidak dibayar secara full. Akhirnya aku harus setengah, mereka setengah, aku setengah, tetap rugi. Kemudian karena storeku offline kan, di kampus A dan di kampus C, karena pandemi kampus tutup ya akhirnya otomatis tokonya juga tutup. Jadi kita cuman menjual produk secara online, sedangkan kayak gudang kami itu ada di kampus gitu loh. Jadi otomatis untuk akses ke sana pun juga lebih sulit, otomatis juga keluar biaya operasional yang jauh lebih besar dibandingkan non pandemi kayak gitu sih kalau selama pandemi ini. Berarti ada lowongan ya Mbak ya untuk teman-teman yang lain untuk bergabung dengan Mbak ataupun
Bisa banget. Kalau aku sih lebih ini ya, kalau dia mau soal lowongan belum lah ya sampai kayak gitu. Aku lebih pengen kita belajar bareng, kita menggali potensi yang ada. Jadi kasarannya kamu belajar, aku pun juga belajar dari kamu gitu loh. Kita itu bekerja nggak selalu berpikir soal uang, karena uang itu ngalir kok. Wis tak percaya. Eh, Mungkin sebagai penutup, Mbak bisa memberikan quote-quote ataupun tips-tips kepada teman-teman semuanya untuk apa sih yang perlu dipersiapkan, apa sih yang perlu diperhatikan dalam ataupun sebelum memasuki dunia bisnis. Iki sakjane kamu ngomongnya penutup, tapi pertanyaanmu iki wake. Jadi kalau yang harus dipersiapkan sebelum berbisnis adalah satu, riset. Bisnis itu base riset. Karena kalau kamu nggak riset, sama aja kamu kayak bagi-bagi rezeki. Tapi nggak salah loh ya, bagi-bagi rezeki dalam konteks yang berbeda loh ya. Kalau aku diajarkan oleh bapakku adalah kamu itu kalau memberi orang lain itu jangan setengah-setengah dan jangan pernah merasa takut. Wis kasih noai. Itu kalau konteks memberi gitu kan. Tapi kalau dalam konteks berbisnis, ya kalau kamu nggak mau rugi, ya kamu harus untung gitu kan. Yeah. Jadi kalau kamu riset dulu, ngelihat pasarnya kayak apa, kemudian yang pasti kalau kamu nggak riset, kamu nggak akan tahu bisnis apa yang bagus buat kamu. Yang nomor 2 adalah percaya diri sama bisnismu itu tadi. Kalau kamu pengen bisnis kopi, maka kamu harus percaya sama dirimu sendiri kalau kamu itu bisa bikin kopi kayak gitu sih. Terus yang ketiga adalah jangan pernah malu untuk berjualan. Nah, dari 3 ini sebenarnya itu dasarnya. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dipersiapkan. Yang pertama riset, kemudian kamu harus percaya diri, kemudian jangan malu untuk jualan. Nah, sebenarnya dari 3 konsep ini ada satu konsep yang aku belum bisa gitu loh. Salah satunya adalah jangan malu untuk jualan. Nah, sejujurnya jualan itu jadi hal yang sangat sedikit memalukan gitu kan. Kayak kamu tiba-tiba datengin orang, kon gelem gak tuku kelambiku, kon gelem gak tuku gelasku gitu kan. Nah, tapi ini ternyata senjata yang utama dari berjualan gitu kan, berbisnis. Kamu harus bisa menjual kayak gitu. Nah, kalau kalian sudah bisa memegang 3 ini, sebenarnya itu sudah bisa untuk memulai bisnis kayak gitu. Karena riset ini juga butuh perhitungan yang matang, analisa yang matang, mulai harga sampai produk yang harus dijual, target market dan lain sebagainya itu harus detail. Kemudian kalau percaya diri ini tuh soal kamu yakin nggak? Karena banyak orang bisnis tapi dia nggak yakin sama produk yang dijual. Misal dia jual kopi, tapi dia sendiri tuh suka teh. Dia nggak yakin sama dirinya sendiri kalau dia bisa bikin kopi. Nah kayak gitu tuh itu jadi salah satu masalah juga. Kemudian karena dia tidak percaya diri, akhirnya dia nggak mau selling, dia nggak mau jualan. Kayak gitu sih konsepnya. Jadi saat kamu sudah tahu, kamu yakin, kamu jual. Pernah nggak sih mungkin Iza ya pernah beli apa tapi orang yang jual kayak ditanyain, Mbak ini enak nggak? Nggak tahu, saya nggak pernah nyoba. Pernah nggak kamu kayak gitu? Pernah. Nah itu kan kayak risih banget kan kita yang pakai gak jelas kayak gitu kan. Nah kayak model-model kayak gitu itu. Nah terus kalau pesan-pesan ya tadi ya. Pesan-pesan buat teman-teman itu ya satu, lakukan semuanya dengan hati. Kemudian lakukan 100%, jangan ada kata setengah atau pembagian apapun itu. Karena setiap kamu 100% terhadap apa yang kamu kerjakan, maka hasilnya akan maksimal. Yang ketiga, jalanin aja. Udah nggak usah mikir apapun, jalanin aja dulu karena kamu nggak akan tahu hasilnya seperti apa saat kamu nggak ngejalanin. Termasuk soal riset itu tadi. Kamu ngomong risetmu adalah mengatakan bahwa ini salah, ini benar. Tapi kamu punya keyakinan bahwa yang kamu lakukan ini benar walaupun data itu salah. Coba jalanin aja dulu. Saat kamu sudah menjalanin, kamu akhirnya tahu, oh ternyata risetku salah. Oh ternyata iniku benar. Ini kayak gitu sih. Oke, mungkin itu aja Za yang bisa aku jawab. Mungkin kalau memang ada pertanyaan lagi nggak apa-apa. Kalau udah ya udah. Oke, Mbak Ken, untuk sesi yang pertama ini mungkin bisa dicukupkan terlebih dahulu. Mungkin apa yang Mbak Ken sampaikan ini nanti bisa dicerna teman-teman dan
Semoga apa yang dipaparkan ataupun apa yang di-sharingkan di sesi malam hari ini bisa memberikan gambaran ataupun memberikan motivasi kepada teman-teman semua untuk memulai bisnis ke depannya dari Amin, bisnis amin. yang Mbak udah jalankan. Terima Siap, kasih Mbak siap. Ken. Sama-sama Iza. Pikiran-pikiran kenapa kok gagal gak sih, nanti kalau ini nih gimana, jangan mikir kayak gitu, ya udah mulai aja dulu gitu. Itu kita harus berani untuk memulai, terus juga harus kreatif, terus inovatif juga, karena kan kita juga banyak saingannya kan. Jadi apa yang membuat beda itu ya kita ciptakan gitu. Gitu. Kuncinya adalah berani untuk memulai. Ya, berani untuk memulai. Mari kita mulai. Iya. Iya. Mantap. Untuk sesi terakhir nih, mungkin Mbak Selenit. Oke, teman-teman semua, kali ini di sesi yang kedua ini kita kedatangan tamu dari jauh, negeri seberang, negerinya orang-orang yang pandai bahasa Inggris. Negeri Inggris, ya benar. Alias daerah Pare Kediri. Nama panggungnya sih kalau nggak salah Selenit. Iya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dahulu. Ya, oke. Halo teman-teman. Nama asliku Zahra Nuria Maskaidaro. Terus nama IG-ku Selenite. Ya, saya dari Pare Kediri. Terus apa lagi? Hobi saya menggambar. Wis. Apa lagi ya? Memancing. Bukan itu, apa? Memancing amarah kok maksudnya. Oh iya, memancing amarah kadang-kadang. Oke. Kalau bisa doang. Oke, mungkin langsung saja ke poin yang pertama. Mungkin di sini Mbak Selenit mungkin bisa menyampaikan sedikit apa sih yang melatar belakangi Mbak Selenit itu masuk ke dunia ekonomi. Oke. Jadi latar belakang aku masuk ke ekonomi kreatif ya. Itu karena melihat banyaknya brand lokal yang udah diproduksi sama UKM kecil yang ada di Indonesia, dan itu masif banget gitu loh. Dan mereka saling berlomba untuk meningkatkan kualitasnya supaya sama kayak brand yang nggak kalah bagusnya sama brand luar negeri gitu. Terus aku kayak inisiatif gitu sama temanku. Aku punya partner. Ini temanku SMA sih. Sekarang kuliahnya dia di UM, Pendidikan Biologi UM. Nah, itu kan awal ceritanya ya. Ini aku cerita ya, gak apa-apa. Iya, siap. Boleh. Oke. Jadi ceritanya itu kan liburan pandemi kan kayak gabut gitu kan. Oke. Terus temanku yang namanya Dinar ini kayak inisiatif gitu loh. Dia baru ngecek atau browsing gitu kayak embroidery itu sulaman yang di kaos gitu di suatu platform Pinterest. Nah, itu dia WA ke aku, kok lucu ya gitu, dia bilang gitu, ya ayo bikin Din. Terus ya udah itu akhirnya kita inisiatif untuk memproduksinya juga gitu. Why not kan kalau nggak diproduksi, karena juga melihat pasarnya juga luas gitu loh, karena juga yang peluang pasarnya juga belum ada saingnya juga gitu. Terus ya udah
ambil chance ini untuk kita produksi embroidery shirt gitu. Terus kita juga ide juga untuk nggak hanya kaos yang disulam, tapi topi, terus tote bag juga gitu. Terus apa lagi ya? Yaudah gitu sih latar belakangnya. Oh ya, lupa. Iya. Namanya bisnisnya itu terikat.co. Wes. Terikat. Oke ya, diingat ya teman-teman, terikat.co. Iya. Oke. Di Instagram ada. Terus Di follow. iya. Ada giveaway-nya. Wow, giveaway. Terus nih mungkin terkait produk yang Selenit bikin dengan partner Dinar, bukan Okta Dinar ya, Dinar tapi Dinar UM. Oke. Itu ada nggak sih ciri khusus ataupun hal yang menonjol untuk membedakan antara produk yang Selenit dan temannya buat itu dengan produk lainnya yang menjadi ciri khusus dan menjadi nilai plus dari produk? Tentunya ada dong, karena kita itu pakai sulaman tangan. Jadinya kita buat pola sendiri, terus juga kita ya pakai jarum sendiri, nganu jarum itu loh. Ya itulah, pokok kita menyulam sendiri dengan tangan sendiri. Terus juga packagingnya itu kita pakai eco pack, jadinya ramah lingkungan. Packagingnya itu luar itu boxnya itu pakai apa ya namanya, bambu box. Terus jadi kita nggak pakai plastik sama sekali, jadi kita ramah lingkungan dan kita usahain satu pun nggak pakai plastik. Jadi di dalam itu ada bunga-bunga kering gitu buat hiasannya. Terus kita juga bonusin stiker sama thank you card dan juga snack kecil gitu. Kita push di packaging sama hasil tangan gitu. Jadinya limited edition kan, sulaman tangan cuma satu kali produksi juga. Jadi beda-beda gitu loh. Berarti dapat dikatakan antara produk satu dengan produk lainnya itu memiliki motif tersendiri ya? Nah, jadi banyak desain yang bisa dipilih. Jadi kita ada 6 pattern yang di batch pertama itu ada 6 pattern. Terus juga kita ada satu hari itu kita bisa custom. Jadi customer itu bisa custom motif yang pengen disulam gitu. Terus sampai saat ini dari teman-teman terikat.co ini apakah sudah mengikuti event ataupun mengikuti ajang perlombaan di bidang ekonomi sendiri, atau masih dalam proses? Sejauh ini belum, dan maunya sih ini kita mau kembangin dulu pasarnya dan brandingnya juga. Nanti mungkin insya Allah kalau diberi kesempatan sama Allah ya pengen kayak kompetisi kreatif, ekonomi kreatif gitu. Doain aja ya guys. Siap. Oke. Terus terkait itu jalan usaha yang Selenit bikin dengan temennya itu kan mesti melewati rintangan, hambatan maupun tantangan. Mungkin di sini bisa dipaparkan sedikit terkait hal tersebut. Oh ya, karena kita mulai produksinya itu di masa pandemi, jadinya ya banyak hambatan gitu. Salah satunya hambatannya apa ya? Kita promosinya kan itu ya waktu pandemi. Jadi ekonomi di masyarakat juga lagi sedang itu ya, lagi menurun. Dan juga
minat belinya juga menurun. Jadi kita itu selalu usaha untuk promosi gitu. Jadi agak itu ya, promosinya agak kudu usaha lebih agar ada yang beli gitu loh. Tapi alhamdulillahnya lumayan banyak gitu. Terus apa lagi ya Mbak tanya? Sejauh ini itu sih. Oh ya, kalau sekarang sih Mbak tanya kan aku lagi kuliah, terus Dinar juga kuliah di Malang, jadinya agak terhambat sih, belum ke batch 2, masih di batch 1 aja gitu. Oke, mungkin terkait pasar sasaran ya. Ini jadi teman-teman Terikat.co ini menargetkan siapa saja sih yang menjadi pasar sasarannya. Terus dalam hal promosi itu selain lewat media Instagram, mungkin dari teman-teman Terikat.co ini via media apa aja mungkin dalam mengget calon customer. Jadi pasar utamanya kita itu ya anak-anak muda gitu. Jadi cowok cewek kan kita juga bikin brandnya, produknya itu juga bisa dipakai untuk cewek atau cowok gitu. Dan ya pasarnya ya mahasiswa sama ya remaja-remaja gitu. Terus apa tadi yang kedua? Terkait media promosi. Media promosi. Sejauh ini promosinya ya masih di Instagram, Twitter, terus juga grup WA gitu, sebarin tentang promosinya kita. Terus ya sejauh ini itu sih, tapi kita mau kita ngelapak juga di mosello.com, di aplikasi Mosello. Itu crafting di Indonesia. Jadi UKM yang bikin crafting itu di Mosello gitu. Kalian juga bisa order di Mosello di terikat.co itu guys. Jadi Instagram sama Mosello. Siap. Terus nih kan dibalik keteguhan ataupun ketegaran sosok Selenit dan temennya Dinar itu kan mesti dibalik hal tersebut ataupun keadaan saat ini mesti ada seseorang ataupun siapalah itu yang mana membawa saudara Selenit ini dan temennya sampai di posisi saat ini. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semua. Oke, kalau aku pribadi ya nggak tahu kalau temanku yang satunya ini. Kalau aku pribadi sih yang sangat inspirasi aku ya keluarga aku sendiri gitu. Ya karena terutama kakak aku sih. Jadi aku ngelihat kakak aku tuh juga bergerak di usaha yang sama, misalnya crafting gitu. Jadi dia juga dari kuliah juga udah ngerintis bisnis yang namanya Ain Studio. Jadi itu kayak ilustrasi gitu, nanti dibuat kayak gift wisuda, gift ulang tahun gitu. Jadi aku yang kayak terpacu untuk aku udah kuliah, terus aku juga harus bangun usaha sendiri juga gitu. Terus juga kakakku yang satunya juga itu juga produksi crafting juga, itu notebook juga. Jadi aku yang kayak aku juga bisa nih produksi sendiri gitu loh, yang beda sama kakak-kakak aku gitu. Terus juga aku mau support brand lokal, jadi biar produk lokal tuh nggak kalah sama brand luar negeri gitu. Adakah rencana nggak sih dari teman-teman terikat.co ini untuk kerjasama dengan pihak ketiga? Oh tentunya
aku sendiri sama temanku rencana juga mau collab sama brandnya temanku juga. Jadi dia jual juga desain kaos gitu. Jadi kita mau collab. Tapi ini belum terrealisasi karena kita masih sibuk masing-masing. Tapi rencana sih mau banget. Karena juga apa ya, memperluas pasar juga sih, dan untuk branding untuk Terikat.co juga. Oke, siap-siap. Terus menginjak ke selanjutnya, mungkin dari Mbak Seleni sendiri, apa sih tips untuk menjadi seorang wirausahawan ataupun seorang entrepreneur yang kuat seperti Mbak Seleni? Kuncinya mungkin bisa di. Oke. Kuncinya sih satu, mulai aja dulu. Karena kalau banyak pertimbangan itu nggak jadi maju-maju dan nggak mulai-mulai gitu loh. Kita harus berani untuk one step maju. Jadi jangan banyak pertimbangan. Ya udah nggak apa-apa kalau ada pikiran-pikiran kenapa kok gagal gak sih? Nanti kalau ini nih gimana? Jangan mikir kayak gitu. Ya udah mulai aja dulu gitu. Kita harus berani untuk memulai. Terus juga harus kreatif, terus inovatif juga karena kan kita juga banyak saingannya kan. Jadi apa yang membuat beda itu ya kita ciptakan gitu. Gitu. Kuncinya adalah berani untuk memulai. Ya, berani untuk memulai. Mari kita mulai. Iya. Iya. Terus Mantap. untuk sesi terakhir nih, mungkin Mbak Seleni ada quote-quote ataupun motivasi kepada teman-teman untuk memulai membikin ataupun merancang sebuah usaha. Satu quote ya. Just do it, don't think it. Siap. Jadi ya udah lakukan aja, gak usah banyak pertimbangan. Mau resiko ke depan kayak apa, ya udah jalani aja. Gitu. Mantap. Oke, mungkin sebagai penutup dari pemaparan Mbak Seleni tadi, semoga apa yang dipaparkan, dijelaskan, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk memulai usaha ataupun depannya. Oke, terima kasih Mbak Seleni. Mungkin lain hari kita bisa sedikit ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Oke teman-teman, semoga dari pemaparan kedua pembicara tadi, apa yang disampaikan oleh mereka bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa kita cerna, lalu bisa kita amalkan kemudian hari. Dan semoga apa yang kita usahakan selama ini terkait dalam dunia bisnis ataupun dunia perekonomian dapat kita implementasikan ataupun dapat kita perbaiki lebih bagus lagi ke depannya. Dan semoga apa yang kita cita-citakan, kita angan-angankan, kita usahakan dapat tercapai ke depannya. Terima kasih telah mengikuti acara pada sesi kali ini. Semoga kita dapat bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.